subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para jamaah sekalian, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji M.H. Rasyadi M.A. dan juga orang tua kita Bapak Haji Agus Busbashab dan Bapak Haji Abdul Khalidani dan para jamaah sekalian yang malam ini alhamdulillah wasyukurillah telah sama-sama duduk bersama di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah pilih digampangkan masuk dalam surganya Allah. Mengawali majelis kita ini, mari sama-sama kita buka dengan kita membaca surah Al-Quran, suratul Fatihah, dengan niat agar kita selalu diberikan taufik dan hidayah Allah di dalam mengisi sisa usia kita. Yang kedua, kita niatkan agar kita Allah berikan orang-orang yang istiqomah. Amin. Dan yang ketiga, agar kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri kita, keluarga kita, atau untuk orang lain. Dan yang keempat, niatin duduk kita di sini sebagai zat, bekal tambahan untuk persiapan kita pulang kampung. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Fatihah ini buat yang berdonasi pada malam hari ini, diantaranya itu Ibu Irma dari Nurul Islamnya. Ini Pak Selamat mana? Nurul Islam Pak Selamat ya? Alamin ya. Dan alhamdulillah malam ini kita beliin contoh ya. Nah, biar dingin-dingin. Saya kata dingin-dingin enak makan soto nih Pak. Daripada rebus pisang bulu Pak ya. Kita doain yang ngasih donasi, Allah kasih panjang umur, rezekinya banyak. Yang masak juga biar sehat, panjang umur, rezekinya banyak ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita bersolawat, terutama lagi di bulan Sya'ban ini sebagai bulannya Nabi, bulannya bersolawat, agar kita tercatat orang-orang yang dikenali Nabi. Ya, nanti di awal Nabi ya, ditarik tangannya biar bisa masuk surga bersama Nabi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمح ونفس كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل ونفس بعدد كل ما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Para bapak hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama di tempat, di majelis Raudhah min Riyadil Jannah. Majelis ilmu itu adalah taman-taman surga. Jadi orang-orang yang rajin hadir di majelis ilmu, maka dialah
yang telah memasuki Raudhah min Riyadil Jannah. Apalagi sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, bulan yang disebut sebagai bulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau pengen disandingkan bersama Rasulullah, maka ketika bertemu di bulan Sya'ban, salah satu amalannya adalah banyak-banyak menyebut nama Rasulullah, yaitu dengan bersolawat. Karena ayat perintah solawat surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban disebut bulan Nabi, agar kita terus bisa melanggengkan solawat kita kepada Nabi, ya, agar kita bisa dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali kalau datang ke kuburan Nabi mah rada jauh Pak ya, ada mahal, ada jauh. Makanya ada riwayat kata Rasulullah, jangan banyak atau jangan datang ke kuburanku karena meramaikan kuburanku, tapi sampaikan saja sholawat kepadaku di mana saja kamu berada, itu sudah sama. Gitu. Ya. Kalau berbondong-bondong kepada kuburan Nabi, terkadang banyak orang yang salah menggunakan kesempatan itu. Di antaranya adalah apa? Berdoa, minta. Itu dilarang. Orang kalau nyampe ke kuburan Nabi, bukannya sampaikan salam, tapi malah meminta. Nah, itu yang Nabi khawatirkan. Cukup dari jauh, dari mana hai sama kuntum, gitu. Di mana saja kamu berada, sebut sholawat sama saya. Itu sudah cukup. Baik. Makanya di bulan Sya'ban ini salah satunya adalah untuk kita biar dekat dengan Rasulullah. Dan sholawat itu tidak harus dalam kondisi formal gitu Pak. Kayak tadi gitu formal, enggak mesti. Sholawat itu di mana saja, sambil jalan, Bapak kemari sambil jalan, sambil bersholawat. Bapak di kantor, di kerjaan, sambil bersholawat. Ya, di mana aja. Silahkan, itu nggak apa-apa kalau sholawat mah ya. Nah, para bapak hari sekalian, sesuai dengan yang sudah share ya, bahwa malam hari ini akan saya sampaikan dari kitab Nasaihul Ibad. Nah, kitab ini memang pointer Pak, poin-poinnya, banyak poinnya. Dari mulai 1 poin sampai berapa nih? 10 poin kali di akhir-akhir itu ya. Ini kitabnya enak dibaca ini Pak, banyak nasihatnya. Baik dari hadis-hadis Nabi ataupun dari perkataan-perkataan sahabat Nabi. Dia masuknya di poin-poin, 1 poin, 2 poin, 3 poin, ya 5 poin. Malam ini saya sampaikan salah satunya adalah 5 hal yang dicintai, 5 yang dilupai. Kita cinta sama 5 hal, tapi terkadang kita lupa sama 5 hal, gitu ya. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kata Rasulullah, satu saat nanti akan datang terhadap umatku, mereka itu cinta, suka kepada 5 hal, tetapi mereka lupa kepada 5 hal.
Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawnal ukhbah. Mereka cinta dunia tapi lupa akhirat. Ya. Semua kita ini pasti cinta dengan dunia. Makanya orang hubbud dunya ra'sul khati'ah. Kata Nabi gitu. Cinta dunia itu adalah pokoknya dosa, biangnya dosa. Ya. Berapa banyak orang gara-gara cinta dunia akhirnya jadi putus bersaudara. Gara-gara batian, umpamanya ya, bagi warisan kagak rata, umpamanya gitu ya. Gara-gara urusan dunia akhirnya putus persaudaraan. Makanya ramai itu Pak di media sosial. Ya, di media sosial tuh ramai sekarang ini karena mau nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah itu akan apa nih redaksinya namanya? Allah itu akan menampakkan rahmatnya kepada semua makhluk, ya, kepada semua makhluk dengan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa makhluknya semua diampuni pada malam nisfu Sya'ban. Kecuali dua yang tidak diampuni Allah. Satu, musyrik, menyekutukan Allah. Ya, mungkin sekarang udah nggak ada orang kita. Ya, kalau dulu mungkin banyak orang pasang ancak, ya, percaya sama apa? Dukun. Orang modern ada nggak masih itu? Ya, orang modern masih percaya sama betul. Jadi Allah itu diduakan, disekutukan. Walaupun amal ibadahnya banyak, rajin sholat, rajin puasa, rajin beramal-amal soleh, tapi kalau Allah disekutukan, nggak akan pernah bisa diampuni. Makanya kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Musyrik itu adalah dosa yang paling besar. Ya, makanya kalau pengen diampuni dosa-dosa kita, jauhkan kemusyrikan. Kapanpun Pak, nggak mesti harus malam nisfu Sya'ban. Kapan aja. Makanya ada istilah taubat, begitu Pak ya. Salat sunat taubat. Dalam rangka kalau ada aktivitas kita, nilai amal ibadah kita yang bau kemusyrikan, itu akan menghapus, menghilangkan semua amal-amal soleh. Dan orang itu nggak diampuni dosa-dosanya sebelum dia apa tuh? Taubat. Ya, makanya Rasulullah bilang apa? At-taibu kamal la dzanba lahu. Orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak berdosa. Bersih dosanya. Makanya kita dianjurkan setiap hari sholat sunat taubat. Ya, maka juga dianjurkan kita setiap hari beristighfar. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nah, itu ada kata wa atubu. Aku bertaubat kepadanya. Dalam rangka menghilangkan kemusyrikan. Makanya kan amalan dari guru Fatan tempo hari Pak ya, yang setiap habis sholat kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu dalam rangka selalu memperbaharui iman kita biar kita dijauhkan dari kemusyrikan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga Pak, nanti malam nisfu Sya'ban di mana semua Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kedua, al-musyahid. Orang yang masih saat ini belum berdamai dengan orang lain. Artinya apa? Sama saudara masih ada yang marah, sama tetangga masih ada yang marah, gitu Pak. Belum akur gitu. Ya, Mas saudara. Nah, ini gara-gara tadi apa? Hubbud dunya.
Mereka terlalu cinta sama dunia, akhirnya urusan akhiratnya dilupakan. Bahwa ketika ada orang musyahin gitu Pak, orang yang bermusuhan, orang yang marahan, ya nggak akur gitu, baik sama saudara, baik sama tetangga, itu yang tidak bisa dihapus dosa-dosa kita, nggak diampuni oleh Allah. Arti kan sia-sia. Nilai ibadah kita begitu banyak kita lakukan. Bapak sering ngaji, sering hadir majelis-majelis ilmu gitu Pak ya. Sering sholat, sering berpuasa. Tapi karena musyahin tadi itu Pak, dia masih belum berdamai dengan orang lain, dengan saudaranya, itu yang menghalangi dia bisa masuk surga. Na'udzubillah. Ya. Makanya sebelum ajal kita menjemput, nah itu selesaikan segera. Ya. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa ketemu dengan bulan Syawal. Itu disebut hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia itu merupakan adalah dosa yang paling utama, paling besar itu. Ya, sehingga akhirnya dia lupa kalau dunia itu semua akan dia tinggalkan ketika dia mati, Pak. Dan kehidupan akhirat yang justru harus kita pertahankan biar di akhirat kita kelak. Kan kalau nanti sama saudara nggak akur Pak ya, terus mati, gini kan lo mampus juga lo, nah, gitu Pak ya. mampus juga lo, mati lo ya, alhamdulillah mati dari duluan dah, gitu Pak. Jadi bukan didoain sama saudara, malah dia apa tuh? Sumpahin. Nah di malam nisfu Sya'ban, ampunan Allah yang begitu luar biasa, dan kita ternyata termasuk orang-orang yang nggak diampuni gara-gara kan kita masih punya apa? Musyahin tadi, belum berdamai dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Makanya dalam ayat lain kata Allah, duribat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Orang itu akan tetap tercatat hina kalau dia hablum minallahnya buruk, hablum minan nasnya buruk. Atau hablum minan nasnya buruk, hablum minallahnya bagus, tetap masih hina Pak. Ya. Hubungan sama Allah bagus, tapi hubungan sama manusia buruk. Apalagi buruk dua-duanya. Itu yang pertama. Yang kedua, yuhibbuna dura wa yansawnal qubur. Mereka itu cinta kepada rumah-rumah megah dan mereka lupa kepada kubur. Ya. Jadi orang lebih senang membangun rumah, apalagi kalau udah bulan puasa gini, yang udah pada kotor diapain? Cat-cat, dirapiin Pak ya. Gorden-gorden yang masih pada jelek diapain? Tukar-tukarin. Sofa-sofanya yang masih pada jelek diapain? Servis-servis, kalau perlu ganti yang baru, Pak ya. Karena besok mau menyambut tamu. Padahal belum tentu umurnya sampai ke Idul Fitri, Pak ya. Yang mereka lupa adalah mereka itu akan dikuburkan di mana? Ini bapak-bapak saya yakin belum punya kuburan. Kecuali kalau orang dulu, ya kayak Pak Haji Agus nih ya, Pak Haji Olik, ya, sudah disiapkan gitu. Ketika dia mati, saya dikuburin di sini. Nah, tapi Pak ya, tapi kebanyakan orang sekarang itu belum mikirin nih kuburan di mana. Bapak udah mati itu kuburin mana? Nah, ya kan? Jangan sampai bilang, bulan nangan gue udah mati, mau sama kubur di mana kayak terserah, gitu, jangan. Ya, nah itu tanda-tanda orang belum siap mati. Coba Bapak ke Mesir dah. Kalau ke Mesir itu Pak, ada satu kampung namanya Qaryatul Maut, nah, kampung mati sebetulnya. Kalau kita Kober, ya itu Kober bangunannya sama dengan bangunan kontrakan, megah-megah itu. Kalau pintu gedung itu Pak masih ada gemboknya, belum diplester, berarti itu kuburannya masih kosong.
Tapi kalau dia gedungnya udah diplester sama digembok, berarti sudah ada isinya. Setiap anak yang lahir di Mesir pasti dibangunin kuburan. Ya, karena setiap orang yang hidup pasti apa? Mati. Pertanyaannya kan kalau mati mau dikubur di mana? Beda dengan orang kita. Setiap anak yang lahir udah disiapin rumahnya, tapi belum disiapin apa? Kuburannya. Nah, padahal ya rumah di dunia yang kita tempati itu semua akan ditinggalkan. Jangan sampai kayak nauzubillah kita mati ternyata kita masih menyusahkan orang yang hidup. Makanya orang mati itu persiapannya satu, istiqdadul amal, persiapan amal ibadah yang dia bawa. Yang kedua adalah ketika kita mati, orang yang kita tinggal. Di antaranya umpamanya biaya tajhizul janazah, persiapan orang mati. Jangan sampai kita mati ngeberatin anak, ngeberatin saudara, dan lain sebagainya. Kan orang kita mau begitu, Pak. Nggak ditahlilin, dikata apa, ditahlilin biayanya apa? Mahal. Paling orang sekarang, Pak, kalau tahlil nggak ada yang sedikit. Kenapa nggak ada yang sedikit? Karena penduduknya udah rapet. Sekapling aja Kak, udah tahu dewek, Pak. Udah 200 orang ya, sekapling begitu. Artinya biayanya itu besar ketika kita mati. Sehingga akhirnya kita mati itu menyusahkan atau menyulitkan orang yang masih hidup. Nah, kalau perlu ya punya tabungan amal ibadah, punya tabungan persiapan apa tuh? Mati. Di antaranya adalah kuburan, di mana kita akan dikuburkan. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Makanya di Karawang itu kan ada pemakaman Al-Azhar. Nah, ya kan? Nah, itu salah satu persiapan buat mati. Ini kuburan saya. Ya, makanya nggak apa-apa Pak. Besok kalau punya orang tua kasih tahu, nih Pak, apa udah saya siapin kuburannya. Lu bunuh gua lo gitu. Haji Agus disiapin manaknya, Pak. Udah saya beliin 3 meter loh. Kalau kuburan Bapak udah saya siapin. Kira-kira orang kita senang apa marah tuh, ya kan? Padahal emang begitu Mak yang dianjurkan oleh Nabi ya. Jadi nah ini yang disebut Nabi, saya ti zamanun ala ummah. Satu saat akan terjadi seperti itu. Orang itu sibuk repot nyiapin rumah buat anaknya. Ini besok anak yang pertama rumahnya di sini, anak kedua rumahnya di sini. Tapi jarang kita nyiapin nih anak pertama kuburannya di sini, anak kedua kuburan di sini. Jarang tuh Pak. Nah, itu yang disebut Nabi yuhibbuna dura wa yansawna kubur. Mereka itu senang dengan bermegah-megah rumah, tetapi mereka lupa akan dikuburkan di mana. Ya, benar. Kalau ya, Pak Soeharto udah siapin kuburan gitu Pak ya. Ya, ketika dia mati dia udah punya kuburan. Ya. Terus yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansawunal hisab. Ya, orang sekarang itu lebih senang mengumpulkan harta dan mereka lupa terhadap hisab. Ya. Hisab itu Pak lama dan cepat tergantung seberapa banyak harta yang kita punya. Semakin banyak harta, maka semakin lama hisabnya. Ya, saya sering analogikan seperti Bapak mau keluar negeri gitu kan. Kan kalau keluar negeri pasti lewat apa? Lewat pemeriksaan di bandara. Saking banyak gembolannya, ya tas di depan ada, tas di samping ada, tas di sini ada, tas di belakang ada. Lama itu diperiksanya. Apalagi yang dibawa ada yang dilarang. Kalau agak berbunyi baik itu, ya nenek-nenek kuat, balik lagi. Mas betul balik lagi berbunyi. Kan ada apa? Ada kadang-kadang ada gunting dikantongin, ada guntingan kuku atau apa. Gitu. Hal-hal yang dilarang dibawa, maka tercegah dia Pak untuk selamat.
Nah, begitupun harta yang kita punya, ketika harta yang kita punya ternyata banyak yang dilarang yang kita miliki, maka berat untuk bisa masuk surga. Ya, jadi orang sekarang itu lebih banyak mengumpulkan apa? Harta, dan dia lupa kepada hisab. Ya, hisabnya itu Pak, yang mahal itu hisab. Ya, makanya ada satu doa dari Umar bin Khattab. Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang gampang. Ya. Nah, karena Nabi Pak tidak pengen dihisab lama Pak ya. Salah satu karakter Nabi itu ajwadun nas. Sifat Nabi itu ajwadun nas. Ajwadun nas itu adalah orang yang paling dermawan. Saking dermawannya Nabi, sehingga Nabi tidak punya simpanan untuk esok hari. Nah, itu enggak sama kita. Kalau kita banyak simpanannya. Ya, ada deposito, ada beras, ada cabai, buat besok ya. Ayam buat besok gitu ya. Nabi itu nggak ada. Hari ini beliau punya rezeki, dan hari ini ternyata ada yang minta dikasih semua. Itulah yang tidak sama-sama kita. Nabi orangnya sangat dermawan, karena beliau itu tidak ingin hisabnya berat ya. Kalau kita kan selagi masih punya, ayo jadi simpen. Kadang-kadang sampai buluk gitu, saking simpenannya rada apa? Rada lama gitu Pak ya. Sampai buluk, dimakan orang kagak gitu, dimakan dewek kagak, akhirnya apa ya? Buang enggak, begitu. Ya, atau dijamur gitu kan. Nah, itu karena kita mikirin hari esok. Padahal setiap simpanan kita itu belum tentu kita nikmati esoknya. Belum tentu kita nikmati esoknya kan. Ya, apalagi zaman sekarang matinya rada apa? Rada gampang. Ya, matinya rada gampang. Ya, yang muda-muda juga udah pada apa tuh? Mati Pak ya. Nah, hisab ini Pak, salah satu yang akan diminta oleh Nabi ketika yaumul hisab. Jadi kan nanti orang dikumpulkan itu Pak, manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Semuanya minta biar segera dihisab dalam penantian itu Pak, di padang mahsyar. Padang mahsyar itu masa penantian. Maksudnya tuh orang belum dihukumi apa di surga, apa di neraka gitu. Dalam penantian itu di padang mahsyar, semua nabi itu nggak bisa Pak, meminta kepada Allah untuk segera dihisab. Nah, semuanya akhirnya datanglah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu di padang mahsyar sujud di hadapan Allah biar minta diberikan hisab dan diizinkan memberikan syafaat kepada umatnya. Maka ketika Nabi Muhammad sujud Pak di padang mahsyar, kata Allah, irfa ra'saka ya Muhammad, angkat kepalamu. Maka bangun itu. Apa yang kau minta, saya akan beri. Nabi Muhammad itu minta diizini memberikan syafaat kepada umat. Maka orang-orang yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad, dialah yang akan punya kesempatan besar mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Itu di yaumil hisab. Ya. Makanya kan perintah Allah itu Pak, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Ikuti Nabi, pasti Allah ampuni dosa kamu dan pasti Allah cinta sama kamu. Begitu. Jadi untuk mencintai Nabi, mengikuti jejak Nabi, itulah yang akan mendapatkan syafaat. Makanya jangan pernah tinggalkan apapun yang diperintah oleh Nabi. Makanya dulu kan Pak ya, ketika umat Islam kalah dalam perang Uhud gitu Pak ya.
bukan hanya sekedar jumlahnya. Jadi umat Islam perang dengan orang kafir di Uhud di Madinah itu Pak. Umat Islam itu jumlah jamaahnya, jumlah orangnya 700 umat Islam. Perang melawan kafir 3.000. Ya. Tapi bukan letak jumlahnya yang tidak sama. Adalah kekalahannya itu karena umat Nabi Muhammad melanggar yang sudah diatur strategi perang oleh Nabi. Di Uhud itu kan Pak, di depannya ada Jabal Uhud, ada Jabal Rumat. Nah, Jabal Rumat itu di depan Gunung Uhud yang agak kecil, itu adalah diletakkan oleh Nabi para pemanah handal. Ditaruh situ tuh sama Nabi. Ini kamu diam-diam di sini, di atas gunung ini. Pemanah handal ditaruh. Jadi dari atas gunung itu Pak, dipanahin semua. Nah, ketika umat kafir yang berjumlah 3.000 sudah mulai kalah, akhirnya di atas gunung itu turun untuk mengambil rampasan perang. Padahal perangnya belum usai. Nah, melihat posisi di atas kosong, akhirnya orang kafir naik ke atas. Maka musnahlah kaum muslim. 70 orang muslim mati di medan perang Uhud. Termasuk salah satunya adalah paman Rasulullah Hamzah. Ya kan? Nah, ini karena apa? Melanggar perintah yang sudah Nabi atur. Nah, bagi kita yang sekarang ini, ya kan, orang yang melanggar perintah Nabi, apalagi perintah Allah, ya, tunggulah saatnya kehancuran. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat ya. Yuhibbunal 'iyal wa yansawnal hura. Mereka itu mencintai keluarga tapi melupakan bidadari. Ya. Kadang kita itu terlalu cinta Pak ya kepada keluarga kita, tetapi kita kadang lupa sama bidadari yang sudah menunggu kita di mana tuh? Di surga. Ya. Kemudian yang kelima, yuhibbunan nafsa wa yansawnallahu minni bura'u wa ana bari'u minhum. Mereka mencintai diri sendiri dengan melupakan Allah, dan mereka yang seperti itu jauh dariku dan aku pun jauh dari mereka. Iya, kadang kita terlalu cinta dengan diri kita sendiri sehingga kita kadang lupa terhadap apa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Ustaz Adi Hidayat itu, orang untuk memberikan syafaat, mendapatkan syafaat itu Pak. Satu, cintai Allah. Ya. Yang kedua, ahli Al-Quran. Dan yang ketiga, cintai Rasulullah. Dia akan mendapatkan syafaat itu. Ya, bantuan itu. Yang pertama, cintai Allah. Dengan apa Pak? Mencintai Allah. Kalau dalam hadis qudsi, Allah berfirman apa? Mencintai atau mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan melakukan apa yang Allah wajibkan. Apa yang Allah wajibkan itu kita lakukan, itu sudah mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang wajib itu Pak, yang wajib-wajib. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, gitu, yang wajib-wajib. Ketika kita mengerjakan yang wajib-wajib, maka dia sudah mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka katalah ma taqarraba ilayya al-mutaqarribu bi adai maftaratu alaihi. Hambaku yang paling dekat denganku ketika mereka melakukan apa yang aku wajibkan, gitu. Kemudian mendatangkan cinta Allah kepada kita adalah dengan apa? Dengan melakukan yang sunnah-sunnah.
Ya, jadi yang sunnah-sunnah kita kerjakan itu akan mendatangkan cinta Allah kepada kita. Gampang Pak ya, teorinya gampang, tapi prakteknya apa? Susah. Kadang banyak orang yang merasa enteng Pak meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Ya, ninggalin sholat biasa aja begitu Pak ya. Nah, padahal itu adalah perkara yang paling pokok. Ya, dan itu adalah perkara yang Allah wajibkan. Kayak besok Ramadan Pak ya. Banyak orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Mungkin buat kita takut Pak ya. Tapi di luar sana, Masya Allah Pak ya. Mereka berjuang harus menjalankan kewajiban berpuasa atau mereka berjuang harus mencari nafkah. Tidak usah jauh-jauh Pak. Tahun Ramadan lalu saya diundang ngisi kuliah Ramadan itu di pabrik Honda yang di Cibitung Pak. Ya, di Cibitung itu. Kan kuliah Ramadannya siang Pak. Pas saya masuk masjidnya kan di dalam pabrik Pak ya. Jadi kita jalan tuh ngelewatin apa tuh pabrik-pabrik yang nyetak motor gitu ya. Kata mereka itu 1 menit 1 motor. Masya Allah Pak, 1 menit bikin 1 motor. Gimana kalau macet itu ya. Orang 1 menit 1 itu baru 1 merek Honda doang. Ya kan? Nyampe ke masjid itu Pak, saya kelewatin masjid, ternyata banyak karyawan-karyawan yang lagi makan siang. Kan kuliah Johor Pak. Ya, saya tanya kok bisa makan siang gitu. Mereka itu yang kerjanya berhadapan dengan apa? Api. Pokoknya nggak kuat. Dan itu harus memilih. Dia memilih berpuasa dengan kondisi yang kerja kayak gitu, atau dia memilih bekerja tapi tidak berpuasa. Nah, buat kita kan mungkin ya tidak menghadapi seberat itu. Ya. Nah, itu di luar sana ternyata banyak orang yang meninggalkan apa yang Allah wajibkan. Padahal belum tentu besok ketemu lagi Ramadan. Kalau tugas dia di bidang yang sama Pak ya, di posisi yang sama sepanjang hari, sepanjang tahun ya. Kapan dia punya kesempatan untuk bisa melakukan yang wajib? Ya, apalagi yang sunnah Pak, yang wajib aja dia apa itu? Dia tinggal. Nah, untuk mendatangkan cinta Allah, maka jangan tinggalkan apa? Yang sunnah. Makanya selagi kita punya kesempatan Pak ya, mungkin kerjaan kita ringan gitu Pak, tidak begitu berat ya, maka sekali ketemu dengan bulan Sya'ban, sekali ketemu dengan bulan Ramadan, maka maksimalkan posisi itu sebelum kita tidak berdaya, tidak bisa menghindar dari itu semua ya. Karena kan banyak Pak orang yang bulan Ramadan tahun lalu masih bareng-bareng, buka puasa bareng, sahur bareng, sholat tarawih bareng. Ternyata Ramadan sekarang mereka sudah berada di mana? Alam yang berbeda. Bisa jadi hal seperti itu akan kita alami pada waktu yang akan datang. Ya. Cuman masalahnya seberapa besar persiapan kita untuk kita bisa pulang kampung. Karena semuanya pasti akan pulang kampung ya. Nah, ketika pulang kampung, apa yang kita bawa bekal buat kehidupan kita di akhirat? Kalau kita punya anak yang mau doain kita, kalau nggak ada yang doain, nggak ada. Makanya kata Gus Faiz itu ya, orang Muslim itu kalau hari Jumat seperti minta-minta, seperti pengemis kalau hari Jumat. Mereka itu berbondong-bondong datang ke masjid. Ya, jadi arwahnya orang Muslim itu
hari Jumat itu mereka berbondong-bondong datang ke masjid mengemis, meminta. Minta apa Pak? Minta doa dari khotib yang khutbah Jumat pada hari itu. Kan Allahumma gfir lahu gitu kan ya. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, begitu kan Pak ya. Nah, itu doa diberikan kepada orang-orang yang memang kuburannya kagak didoain sama keluarganya. Ya, makanya kalau dalam khutbah kedua versi At-Taqwa itu ada satu doa yang untuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Alladzina sabaquna bil iman. Gitu. Itu ada dua itu. Kalau di khutbah keduanya versi At-Taqwa. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, ya Allah ampuni orang-orang yang telah mendahului kami. Itulah orang-orang yang kalau pada hari Jumat tidak mendapatkan kiriman doa dari siapa? Keluarganya. Ya. Makanya kenapa kita kalau hari Jumat atau malam Jumat disuruh baca Yasin, di antaranya itu. Saya kira itu para bapak hadirin sekalian, karena ada dua undangan ya. Satu, malam ini haul keluarga besar Bapak Haji Iman bin Soliho yang bertempat di Musholla Al-Iman situ ya. Yang kedua, undangan haul dari keluarga besar Engkong Encil bin Dafar ke 22 haulnya. Itu Sabtu malam Ahad besok. Rumahnya dekat sama Mengaji Olive, masuk ke dalam situ ya, Jalan Gudang bin Ali. Mudah-mudahan kita bisa menghadirinya ya. Yaitu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa melakukan amal-amal soleh, terutama bisa sampai umur kita ketemu dengan bulan Ramadan. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man 'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf.